Oke, materi berikutnya people aren't mind readers. Sebagai contoh kasusnya, seorang manajer atau pimpinan merasa kinerja para karyawannya ini tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Seperti ada yang kurang atau apa yang dia maksud justru malah jadi sebaliknya atau malah jadi tidak sesuai. Nah, dalam poin ini orang-orang bukanlah pembaca pikiran. Sebagai seorang pemimpin, sangat penting untuk menyampaikan sesuatu dengan jelas dan rinci. Jika melihat contoh kasus sebelumnya, berarti sang pemimpin ini tidak menjelaskan apa poin atau apa yang dia maksud secara jelas dan rinci sehingga menimbulkan perbedaan perspektif dan miskomunikasi antara atasan dengan bawahan atau antar rekan kerja. Nah, untuk mengatasi hal tersebut ada beberapa tips untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan rinci. Yang pertama, tulis be spesifik di post-it atau kertas, lalu tempelkan di dinding kerja atau di note saat ingin menghadiri rapat. Kenapa? Hal ini bertujuan untuk mengingatkan kita agar selalu menjelaskan sesuatu atau memberikan tugas dengan spesifik, jelas, dan rinci, sehingga tidak akan menimbulkan perspektif yang berbeda ataupun miskomunikasi dengan bawahan. Yang kedua, ilustrasikan poin dengan memberi contoh dari ilustrasi yang ada. Nah, dalam poin ini kita harus memberikan contoh-contoh dari situasi yang ada yang sesuai atau relate dengan poin atau tugas pesan yang kita sampaikan kepada lawan bicaranya kita. Yang ketiga, berikan gambaran yang jelas dan skenario atas atau pesan yang dimaksud. Nah, hampir sama dengan poin yang kedua. Di sini kita harus memberikan gambaran kepada lawan bicara atau bawahan kita saat kita memberikan tugas sehingga dia mempunyai bayangan atas tentang tugas yang kita berikan dan tahu apa yang harus dia lakukan ke depannya atau saat menjalankan tugas itu. Berikutnya keempat, perhatikan perilaku spesifik saat memberikan tanggapan. Nah, saat lawan bicara kita atau bawahan kita ini memberikan tanggapan atau mengiyakan tugas dari kita harus memperhatikan perilakunya, apakah dia terlihat kebingungan atau sudah benar-benar mengerti. Sehingga jika dia terlihat kebingungan, kita bisa menjelaskan lagi dengan rinci dan jelas, sehingga tidak akan ada kesalahpahaman ataupun perbedaan perspektif. Berikutnya, jelaskan apa yang kamu inginkan untuk diubah ke depannya. Nah, ini bisa jadi semacam evaluasi. Jadi, kita bisa berbicara seperti, saya mau ke depannya tolong lebih perhatikan keamanan dan tiketing dari acara ini. Jadi, di event berikutnya, bawahan kita atau partner kerja kita ini tahu apa yang harus dia lakukan karena kita sudah menjelaskannya dengan jelas dan kita memberitahu apa yang kita inginkan sehingga tidak ada perbedaan perspektif, kinerja yang kurang maksimal ataupun miskomunikasi di tempat kerja. Seperti itu.